Ada orang dibunuh sampai 100 orang membunuh manusia. Datang kepada ulama, saya mau tobat, apakah masih ada? Tidak ada, bunuh. Saya mau tobat, apakah masih ada? Pintu tobat bagi saya, tidak ada, bunuh. Sampai 100, mati semua. Ketika yang 100 ini menyatakan, apakah ada tobat bagi saya ketika saya telah membunuh 99 orang? Ada. Coba kamu intar ulama di Jember sana misalkan. Ketika dia berangkat sampai di Maisan, ya, Marijilbuk, Maisan, pas apa? Soka. Dapat Soka mati. Ini belum bertobat, masih berjalan. Ini malaikat Ragib dan Atik acarot. Ya, tukaran. Kenapa tukaran? Karena katanya Ragib, ini sudah mau bertobat. Ya, tidak usah ditulis keburukannya. Ya, katanya Atik, bahwa ini harus ditulis karena bisa belum tobat. Oh, kalau begitu ukur saja. Kalau lebih panjang perjalanan tobatnya daripada dosanya, konsekuensi kita harus terima. Oh ya, boleh diukur dari Bondowoso sampai ke Soka. Ternyata hanya sejengkal saja, lebih jauh. Ya, lebih selangkah melintasi kepada tobat. Katanya Ragib, ini kamu kalah sudah. Sekarang menang, berarti ini orang ahli tobat, mati, masuk surga. Gara-gara apa? Niatnya itu tadi dan amaliyahnya. Ati begitu juga. Mau kamu misalnya, awas kamu ya. Katanya Ati langsung jangan ditulis dulu. Itu masih niat mau membunuh, belum membunuh. Kalau membunuh tulis kamu 1. Ya, ini belum membunuh. Tetapi kalau orang yang ingin membunuh seseorang itu lalu membubarkan niatnya dan tidak jadi membunuh, itu Allah berikan pahala 1. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah tidak ditulis niat buruknya, tetapi diberi pahala 1 karena tidak membunuh. Mau memberi. Kalau saya punya uang, saya akan beri. Ya. Ketika punya uang, tidak memberi. Niatnya ditulis memberi. Tetapi tidak memberinya, dianggap tidak berpahala. Kenapa? Karena tidak memberi. Jelas? Nah, artinya apa? Niat itu, niat yang dijaharkan, yang ditampakkan atau yang disembunyikan, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kamu melaksanakannya. Jelas? Ya. Syaqqa dzalika an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Abbas, semua dari para sahabat-sahabat, ya, ini merasa berat dengan datangnya firman ini, karena ini firman sebagai ancaman bagi mereka kalau tidak berhati-hati di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Betul tidak? Betul. Di dalam hati siapa yang kuat, saudara? Ya, ada orang misalkan, ya, ada orang saja lewat pakai baju yang yang dekil misalkan. Arah apa orang ini lemah-lemah? Tidak, mangga dia. Arah apa orang ini dia? Ya, dan sebagainya. Ataupun sok-sokan, ya, pinjam mobil Alphard tapi bukan miliknya sendiri. Lalu dihadapkan kepada orang-orang yang miskin di antara sahabat-sahabatnya. Lalu dia bilang, di Alphard. Itu walaupun tidak mengucapkan atau mengucapkan, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Berat tidak? Kalau kamu melihat, pasti hati itu akan bergetar. Ya tidak? Oleh karena itu, semua perbuatan baik dan buruk itu tergantung mata kita. Memandang baik ataupun buruk sesuatu yang dilihatnya. Jelas? Melihat orang baik, ini Masya Allah orangnya, lesanya keluar. Kenapa? Matanya memandang, hatinya berucap, akhirnya corongnya berkata. Ada melihat orang buruk, ini setan, mau cak setan, gitu benusa.
dari kebenciannya, niatnya, hatinya, lalu keluar dari corongnya, lalu berkatalah manusia bahwa ini adalah setan. Padahal bukan setan, manusia. Nah, oleh karena itu, kebaikan dan keburukan itu asal usulnya dari mata turun ke hati. Jelas? Alhamdulillah. Nah, para sahabat itu merasa berat, ya. Dan beliau para sahabat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, faja'u ilaih, mereka datang kepada Nabi. Wa qala ya Rasulullah, dan berkata, wahai Rasulullah, kallafana ma la natiqun, telah menjadi beban berat kepada kami sesuatu yang tidak sanggup kami memikulnya. Wa fahimu minal ayati, padahal mereka semua yang datang kepadamu ini ya Rasulullah tahu tentang masalah ayat-ayat yang turun kepada mereka. Mu'akhidahu wal mahasabata hatta ala hadithin nafsi faqala lahum alaihi salam, ayat-ayat sekalipun ayat yang datang itu memantau memprediksi apa yang ada dalam hati, ya, di dalam jiwa. Jadi seseorang itu tidak akan mampu untuk menjaganya, tidak mampu, jelas tidak mampu para sahabat itu untuk menjaga suara hati yang akan nantinya dikeluarkan ataupun tidak dikeluarkan, karena itu semuanya diminta pertanggungjawabannya datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, Rasulullah berkata kepada para sahabat alaihi salam, aturiduna an taqulu kama qalat Banu Israel, apakah kamu menginginkan berkata sebagaimana perkataan Bani Israel Yahudi? Sami'na wa asaina, saya dengar tapi saya tidak mau mengikutinya. Saya mendengar tapi aku mengingkarinya. Saya dengar tapi aku menantangnya. Itu orang Yahudi. Setiap datang ayat-ayat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan sami'na wa asaina, saya dengar tapi saya tidak mau mengikuti. Amit-amit. Dan itu diperdengarkan kepada Nabi. Jelas? Nah, kamu itu jangan seperti itu katanya. Diam saja, terima saja apa yang datangnya daripada Allah. Ma'atakumur rasul fakhuduh, apa yang diperintah oleh Rasul, oleh Allah dan Rasul, maka ambil. Ma'atakumur rasul fakhuduh, apa yang diperintah oleh Nabi, terima saja. Nunggu sampai ada keputusan perbaikan. Jangan keburu-keburu seperti orang Yahudi. Ketika langsung menerima ayat-ayat Allah, mereka menolaknya secara langsung. Apakah kamu mau seperti itu? Nah, tidak ya Rasulullah. Kalau tidak, walakin, akan tetapi, qulu, katakan oleh kalian semua, sami'na wa ata'na, saya dengar ya Rasul dan saya taat. Nah, gitu. Ya, bagus katanya Nabi. Kalau kamu mengatakan sami'na wa ata'na, saya dengar walaupun berat rasanya didengar, walaupun berat tidak mau bisa mengerjakannya, tunggu keputusan selanjutnya. Karena itu belum selesai. Mangkana mun badat pengajian, cak tanya kadek sampai mareh. Itu maksudnya sama. Paham? Karena kalau kamu bertanya sebelum disampaikan, berarti kamu tidak akan bisa paham dan memotong pendidikan, pembelajaran, dan termasuk buruk akhlak. Oleh karena itu diam dulu sampai mari. Kalau sudah selesai, adakah pertanyaan yang belum jelas, bisa dipertanyakan sekarang. Silakan, baru kamu bertanya. Itu caranya bermuamalah dengan manusia dan para ulama. Ya Rasulullah, kami tidak mampu dan sanggup melaksanakannya. Dan mereka artinya boleh.
Dan mereka tahu tentang masalah ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah hati seseorang yang tidak bisa diprediksi untuk menjaganya. Faqala lahum, Rasulullah berkata kepada mereka, apakah kamu ingin berkata sebagaimana katanya orang Yahudi? Tidak ya Rasulullah. Karena orang Yahudi itu mengatakan apabila diperdengarkan ayat-ayat Allah, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Walakin qulu sami'na wa ata'na. Akan tetapi kalau kamu beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, katakan saya dengar dan saya taati. Ufranaka, aku memohon ampun ya Allah kepadamu karena kesalahan ini, karena berbondong-bondong datang kepada Nabi sehingga Nabi mengajari kepadaku sesuatu yang merasa sedih hati kami. Ampuni ya Allah aku. Ghufranak, aku minta ampun kepadamu. Rabbana, ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu saya kembali. Artinya kembali apa? Kembali mati bisa. Kembali terhadap perintah Allah untuk dikerjakan karena tidak berat juga lebih bisa. Jelas? Oleh karena itu, jangan merasa berat hati di dalam menimba ilmu Allah dan mengaplikasikan dalam ubudiyah terhadap Allah dan bermuamalah terhadap manusia. Tidak ada yang berat. Yang berat itu bila mana manusia punya ideologi, bila mana manusia itu punya rezim dan rezimnya itu diberlakukan dan berlakunya bertentangan dengan hukum-hukum Allah, maka orang itu telah merusak hukum Allah. Yang merusak hukum Allah berarti menantang sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Banyak di antara manusia yang meminta nasihat dari orang-orang Yahudi. Paham? Banyak. Pemimpin kita itu banyak apa? Banyak menjadikan Yahudi sebagai imamnya, sebagai pimpinannya untuk mengelola Indonesia. Ya apa? Seperti itu. Tapi terjadinya seperti itu. Nyatanya seperti itu. Data-datanya ada di YouTube yang bergulir di Indonesia. Jangan minta nasihat kepada orang yang bertentangan dengan hukum Allah. Kalau dia meminta atau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pimpinannya atau imamnya, maka dia telah mencopot imannya yang sebenarnya beriman kepada Allah tapi menggadaikan dunia demi menjadikan makmum dan menjadikan imam orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah. Ya, ini orang yang fasik, siapapun saja orangnya. Habib tidak menunjuk orangnya. Tetapi kalau ada orang yang seperti itu, yaitu orang fasik, siapapun orangnya. Karena hukum Allah itu berlaku kepada orang yang fasik juga. Bila mana dia menjadikan imamnya orang Yahudi, man tasyabbah fahuwa minhum. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai imamnya, berarti dia sama wataknya dengan orang Yahudi. Jelas? Sallallahu alaihi Muhammad. Faqalu dzalika, dan mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengatakan apa? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan sahabat menirunya. Jelas? Untuk apa? Supaya tidak berdosa. Artinya para sahabat itu sangat sensitif, tahu sensitif, peka terhadap dosa sekecil apapun. Bila mana mereka melakukan, terlihat oleh hatinya, terlihat oleh Islamnya, terlihat oleh imannya. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan nurullah, nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nur kebenaran, mengetahui sesuatu yang petang ataupun yang gelap. Wa anzalallah, kemudian Allah menurunkan ayat Allah. Apa ayat? Abanar rasulu, beriman rasul-rasul, bima anzala ilaihi, apa yang diturunkan kepadanya, min rabbihi, dari Tuhannya, wal mu'minun,
demikian juga beriman orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhannya. Nah, berarti orang Islam yang beriman kepada Allah itu tidak bertentangan hatinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita berupa taat dan berupa meninggalkan maksiat. Itu nilainya takwa. Islam itu harus nilainya takut kepada hukum-hukum Allah bila mana dilanggarnya, karena akibatnya akan menimpa siksa kepada kita. Jelas? Alhamdulillah. Fahukiya dzalika anhum. Ini diceritakan sejarah-sejarah atas mereka, ma ba'dahu, apa yang sesudahnya, min du'aihim, dari doa-doa mereka, bi an la yu'akhiduhum, dan bahwasanya mereka itu tidak dihukum karena sebab lupa ataupun karena sebab salah, walla yahmil alaihimul isra, dan tidak dibebankan atas mereka beban-beban yang berat sampai ila akhir ayat yang disampaikan. Ma akhbara bihi anhum, dan semua kabar-kabar tentang mereka itu ya yang telah menerima dengan baik hukum-hukum Allah itu, Allah memberikan kabar kepada kita tentang mereka apa? Fastajaba lahum. Allah mengabulkan doa-doa mereka. Kenapa? Karena apa yang Nabi Muhammad menuntun sahabat yang datang itu tadi, meminta ampun kepada Allah dengan ucapan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, doa itu diterima. Kenapa? Karena bersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nah. Wa khaffafa wa yassara, meringankan dan memudahkan. Wa rafa'al kharaja, dan mengangkat beban-beban yang berat. Falahul hamdu katsira, segala puji bagi Allah yang sangat banyak. Artinya pujilah Allah itu dengan memperbanyak pujian-pujian kepada Allah. Dengan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, dan banyak lain-lainnya. Jadi minta ampun kepada Allah dan memuji Allah. Wa bayyana dzalika alaihi salam bi qauli tujawwizali, dan Nabi Muhammad menjelaskan dengan perkataannya bahwa diampuni an ummati, atas umatku, al khata'u. Al khata' itu adalah salah-salah atau dosa-dosa, wan nisyanu, dan juga dosa lupa. Jadi dosa dan lupa itu ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena katanya Nabi, al-insan makal khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena salah dan lupa tempatnya manusia, maka Allah tidak membebankan kepada Islam, kepada kita manusia yang menerima Islam sebagai agamanya. Kenapa? Karena sifatnya manusia lupa dan salah. Wa mastakrihu, dan apa-apa yang menjadikan beban intimidasi atau dipaksakan kepada mereka untuk melaksanakannya, wa ma haddatsu bihi anfusihim, dan ucapan yang ada yang keluar dari diri mereka, artinya hati mereka, malam yaqulu aw ya'malu, sebelum mereka mengatakan ataupun mereka berbuat sesuatu perbuatan yang dikeluarkan oleh hati. Ya. Jadi salah itu tidak ditulis. Kenapa? Karena masih di dalam hati. Karena tak kuat, tak mampu menahan, menjaga, maka kesalahan hati yang berniat jelek dihapus.
Kenapa? Karena manusia tempatnya salah dan dosa. Ya, dan lupa. Paham? Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jangan kamu mati kecuali berserah diri kepada, artinya jangan memilih agama lain kalau kamu sudah menjadi Islam dan beriman kepada Allah, walaupun kamu tertimpa dengan apa? Harta, pangkat, jabatan, uang, kedudukan, tinggalkan mereka semuanya. Demi apa? Demi iman dan Islam. Karena iman dan Islam itu diberikan kepada kita tidak main-main Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan kamu mempermainkan hukum-hukum Allah dan agama Allah. Karena agama Islam itu dari sisi Allah. Kalau dari sisi, berarti dari Allah. Jadi kita itu berada di sisi, jadi meja ini ya lencak ya, di sisinya Habib melingkar-lingkar sehingga Habib tidak jatuh. Kenapa? Ada di sisinya. Ya sudah. Ini bahasa ya, masalah bahasa. Amrun minhu subhanahu, perintah Islam itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memeluk Islam itu perintah dari Allah yang Maha Suci. Paham? Nah, perintahnya Allah yang Maha Suci itu bil maut, mati kamu ya alal Islam, ketika kamu berada di atas agama Islam. Jelas? Itu dari pentingnya, dari saking Allahnya kasih dan sayangnya kepada kita sebagai orang muslim. Jangan keluar, jangan murtad. Kenapa ya Allah? Kalau kamu murtad, aku tidak tanggung-tanggung dan menyiksa kamu selama-lamanya. Dan tidak peduli dengan sakitmu, tidak peduli dengan panasmu, tidak peduli dengan deritamu. Karena aku adalah Raja Tega, katanya Allah. Jika kamu memilih agama selain agama Islam, karena itu mati kamu di atas agama Islam atau berada di atas agama Islam. Wa huwa dinullah, karena agama Islam itu adalah agama Allah. Jelas? Terus. Jadi belajar yang serius ya. Karena kamu kalau tidak ditekan Islammu, bengkok kamu ke barat ke timur. Nah, pesahapan Bapak. Dan fulus. Berfulus ke barat, ke timur. Digadaikan iman dan Islamnya demi pangkat, harta, kedudukan dan jabatan. Itu ada orangnya banyak, bukan ada. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Orang Islam ini selamat, dan orang Islam itu memilih orang yang pro kepada Islam, pro kepada agama Allah, pro kepada tauhid la ilaha illallah. Jika tidak perlu memilih. Paham? Jadi menggendong kamu. Ustaz ngajarin ini dengan sepenuh hati, dengan iman dan takwa, dengan penjagaan dan pemeliharaan Allah dan sabda-sabda Rasulullah. Pembicaranya Ustaz itu semuanya Al-Quran, semuanya hadis Rasulullah, dan semuanya kalam daripada aslaf, para wali-wali Allah yang Allah ridai kepada mereka karena mereka ridha terhadap agama Allah dan melaksanakannya, sehingga dia menemui jati dirinya dan kebenaran, bahwa kebenaran itu ada pada sisi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama Islam itu adalah agama Allah. Alladzi akhbara bihi fi kitabihi. Karena Allah memberikan kabar gembira itu tentang masalah agama di dalam kitabnya. Kenapa bilang kitab? Kenapa kita tidak bilang di Qur'anihi? Karena kitab itu lebih luas pemahamannya dan bisa meraih orang-orang yang ingkar kepada Allah, baik Yahudi ataupun Nasrani, agar mereka yang pro kepada kitab, Allah juga menginginkan kitab.
Ya, kitabnya. Kalau Al-Quran dia tidak mau sudah. Tapi kalau kitabnya mungkin bisa dibaca sebagai tulisan dan bisa dimengerti karena ada bacaannya, tulisannya. Paham? Akhirnya berkata dengan kitabnya. Kitab itu maksudnya apa? Al-Quran. Bukan menjebak, tetapi memberikan apa? Lunak. Lunak apa? Lunak dakwahnya, lunak ajakannya, lunak himbauannya, lunak seruannya, sehingga orang yang kafir bisa dibujuk, dirayu hatinya, pikirannya untuk kembali. Kenapa? Karena agama Islam itu adalah orang yang kembali berserah diri hanya kepada agama Islam yang ada pada sisi Allah sebagai Tuhan. Jelas? Nah, annahu dinu indahu, karena agama Islam itu ada pada sisinya, punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yuqbala, bahwasanya mereka la yuqbalu min ahadin siwa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan menerima dari seseorang kalau dia memilih selain daripada Islam. Wa annahu dinu, karena bahwasanya agama Allah SWT itu adalah agama alladzi radiyahu, yang diridainya li rasulihi, untuk rasulnya, wa li ibadihil mu'minin, dan bagi orang dari hamba-hambanya yang beriman. Jadi agama Islam itu ya telah disempurnakan dan disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diterima, diamalkan oleh orang-orang yang beriman dari hamba-hamba Allah. Tinggal kita, masa kita ya kita beriman, alhamdulillah. Tapi di luar sana juga ada orang yang tidak beriman. Karena itu himbau mereka mudah-mudahan mendengar seruan Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka kembali dari kekafiran kepada Islam sebagai agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, itu hidayah dari Allah. Kita hanya menyampaikan, tetapi yang menetapkan adalah Allah, dan yang menyikapi dirinya untuk memilih hendaknya orang-orang yang bisa menggunakan akalnya. Memilih, ya, agama itu pilihan. Agama itu adalah ajaran, aturan yang datangnya daripada Allah agar supaya manusia hidup bisa bahagia dunia dan akhirat. Itu agama. Ya. Jadi agama itu banyak. Ya. Jadi aturan-aturan Tuhan, aturan Allah untuk manusia supaya mereka bahagia dunia dan akhirat. Itu ad-din. Ad-din itu juga diantaranya maliki yaumiddin, raja di raja di hari pembalasan. Artinya orang yang masuk agama Islam itu pasti ada balasannya. Kenapa? Karena mereka berbuat baik. Karena berbuat baik akan masuk surga sebagai balasannya. Paham? Nah, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang memilih atau mencari agama selain agama Islam, dina, falan yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerima amalan baiknya dan amalan baktinya kepada siapapun. Kenapa? Karena dia berbuat baik tidak lewat pintunya. Apa pintunya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak lewat ini, maka habitat a'maluhum fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Mereka berharap masuk surga, tetapi di surga itu tidak ada apa-apanya bagi mereka, karena tempat tinggal mereka di neraka. Jelas? Kasar? Dari Allah ini. Bukan kasar. Jelas, tegas. Karena Islam itu ya tegas. Mau baik silakan, mau kafir silakan, terserah. Mau beriman silakan yang baik, mau kafir silakan, karena semuanya ada balasannya. Ya, yang baik masuk surga, yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Tinggal pilih. Manusia sudah diberi akal, diberi hati untuk memahami dan lain sebagainya. Pilih.
Karena agama itu harus memilih. Jangan langsung, misalkan ada orang Yahudi, Nasrani, orang Hindu, Buddha. Ya, jangan tetap di agamamu, pilih, cari siapa saja. Jangan langsung kepada Islam. Dari Yahudi, cari Nasrani. Dari Nasrani, cari Yahudi. Hindu, Buddha. Hindu, Buddha, cari Yahudi, Nasrani. Wah, bosan. Cari semuanya. Pelajari semuanya. Dan juga, jangan lupa, pelajari juga Islam. Biar ada bandingannya. Kenapa ada bandingannya? Nanti kamu akan tahu bahwa Islamlah yang benar, karena agama Islam itu dari sisi Tuhan yang Maha Esa. Tetapi agama-agama yang lain, ya, Yahudi dan Nasrani, Hindu dan Buddha adalah buatan manusia, ideologi manusia, dan lain sebagainya. Paham? Tetapi dinul Islam dari Adam sampai kepada Nabi Muhammad, semuanya para nabi dan rasul itu beragama Islam. Jelas? Ya. Adam, ya, Nuh, Ibrahim, semua sampai Nabi Isa itu bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani, bukan agama Majusi, tetapi agama Islam. Paham? Ya. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak diterima amal baktinya kepadanya. Wa huwa fil akhirati, dan nanti dia di akhirat minal khasirin, tergolong orang-orang yang rugi. Bagaimana kita berdagang mencari rugi? Ada orang seperti itu? Orang yang berdagang mencari rugi itu namanya bukan berdagang, tetapi namanya gila. Dan yang gila banyak tertarik kepada kegilaannya. Ya, ada mie gila, ada bakso gila, ada apa lagi? Setan, mie setan. Ya. Alhamdulillah. Yang masuk apa? Ya tentu sama dengan baksonya, dengan apa? Dengan mie setan. Sudah tahu setan? Ya. Tahu apa namanya? Bubur pocong. Oh, dibeli, dikasih nama pocong, dibeli. Ya pocong juga yang beli. Sudah bubur pocong masih dibeli. Ya itu. Jadi manusia itu sudah bingung. Supaya tidak bingung masuk Islam, tidak bingung mau berjual apa, bakso, mie, ya enggak, apa, sate, mau jual baju, jelas. Dan jangan kamu membeli kucing di dalam karung. Apa maksudnya? Maksudnya beli secara online, dibodohi kamu. Ya. Orang membeli jaket, dikirimnya sandal, kurang ajar. Ya, dibeli harga bedaknya sekian, tapi bedaknya nomor 4. Oh, harganya 100-an. Nomor 4 berapa ribu? Rem cepat. Bisa komplain? Bisa. Tapi kamu sudah tertipu oleh mereka. Karena yang menjual online itu sebenarnya, ya, membeli dalam karung, tidak boleh. Kamu membeli itu harus jelas. Kambing berapa ini? 2.000. Nih 2.000. Sapi berapa? 5 juta. 5 juta. Gitu. Itu jual beli halal. Ya. Kalau online nggak tahu kamu. Ya, bajunya bagus yang difoto. Ya, berapa harganya? 400. Dibeli, dijahitkan, warnanya sama, tapi motifnya tidak sama, dikirim, ketika dibuka, tidak boleh kembali. Wow, ini penipuan apa tidak? Nah, orang Islam tuh di Indonesia banyak tertipu dan ditipu. Kenapa? Karena banyak yang bodoh. Dia tahu kamu. Dia supaya tidak bodoh, nah, apa yang disampaikan ini terima. Ya, terima. Kalau kamu terima, berarti kamu keluar dari kebodohan. Jelas?
Karena Islam itu pintar. La dina liman la aqlalah. Tidak dianggap beragama Islam kalau tidak menggunakan akal. Makanya gunakan akal. Jangan beli katak dalam tempurung. Jangan beli ikan ketika masih berenang. Jangan membeli pohon ketika masih kecil. Jangan membeli padi sebelum menguning. Haram semuanya itu. Dan itu banyak yang dilakukan oleh kita. Makanya bangkrut itu. Kenapa? Sesuatu yang haram diterjang. Hukum-hukum Allah dilupakan. Apa? Karena hasil-hasil di depan mata, dia tidak peduli dengan halal dan haramnya. Sehingga apa? Miskin. Tidak berkah. Nah ini. Terus jauh ini masih ya. Terus ini. Ya. Siap? Bu. Tahu kan Bu? Jenek moto tak jalan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untuk kamu. Jadi agama Islam ini aku jadikan sempurna. Sudah tidak perlu kamu bertanya kepada siapapun dari agama-agama lain selain Islam. Karena Islam itu sudah punya apa? Hukum yang namanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jelas, ada ulamanya, ada fikihnya. Berarti apa? Sempurna agama kamu itu. Dan kamu tidak perlu bertanya-tanya atau sharing dengan mereka yang bukan Islam, karena mereka tidak ada artinya ilmu yang ada pada mereka. Kenapa? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi kedudukannya dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ajaran Islam. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya daripada akhlak Islam. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada ajaran agama Islam. Karena ajaran agama Islam dari sisi Allah. Jelas? Nah ini, aku sempurnakan agamamu, agama Islam menjadi agamamu, wa atmamtu alaikum. Dan aku sempurnakan atas kamu nikmati, nikmat-nikmatku. Aku cukupkan nikmat-nikmat ya yang aku berikan kepadamu. Jadi nikmatku banyak. Ya. Yang aku berikan kepadamu. Kan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman, itu nikmat banyak gitu. Dan nikmat itulah yang kamu bila mana kamu meraihnya, bila mana kamu syukurinya, kamu akan menjadi nikmat di dunia dan di akhirat. Nah, itu nikmat yang banyak. Ya. Nah, ini dikatakan apa? Watmantu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmat-nikmatku kepadamu. Tinggal apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya aku tambah sampai kamu bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Artinya tidak pernah akan sengsara ketika kita bersama Allah dan Rasulnya. Paham? Wa raditu lakumul Islam, wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku reda Islam itu sebagai agama kalian semuanya. Paham? Nah, kalau Allah reda kepada Islam, kepada kamu yang memilih agama Allah Subhanahu wa taala Islam, maka kamu selamat. Aslim taslam. Kamu masuk Islam selamat. Walaupun manusia itu tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak apa saja, meninggalkan aturan Islam, bagian-bagian yang harus dikerjakan sesuai dengan syariat Islam, hanya saja mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu ada pilihan nanti untuk masuk surga walaupun kamu ditimpa sengsara di dunia. Paham? Nah itu konsekuensinya, orang Islam supaya tidak sengsara
masuklah Islam secara sempurna, bukan hanya sholat, puasa, haji dan lain sebagainya, tetapi jadikanlah jiwa kamu itu, hati kamu itu Islamkan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jelas? Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bisa masuk surga walaupun dia tidak beramal baik. Nabi Allah Adam, kedengakin, meminta ampun kepada Allah 450 tahun tidak dia digubris sama Allah, tidak dilihat dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika diingatkan bahwa di surga itu ada tiang ataupun pintu-pintu di surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kalimat Allah, ada kalimat Muhammadur Rasulullah, Allah dan Muhammad. Ya Allah, berkatnya Muhammad, ampuni kami. Baru diampuni oleh Allah. Berarti panjang lebar, jauh perjalanan, jauh panjang waktunya meminta ampun untuk diterimanya permohonan ampun dari Allah. 40 tahun cukup lama, cukup lama. Tetapi kalau ada orang misalkan 1000 tahun hidup kafir, ya, ketika dia mau mati besok, lalu sekarang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati masuk surga walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tapi bukan itu yang dimaksud, paham? Tetapi dengan syahadat, dosa kafir, dosa syirik itu terampuni dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya man mata man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah khalisan mukhlisan. Ya, khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Orang yang mengucapkan dengan ikhlas hati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, untuk masuk agama Allah, dia masuk surga. Dakhala al-jannah, jelas. Tapi orang dosa minta ampun belum tentu diampuni. Tapi dengan kalimat la ilaha illallah yang dosa 1000 tahun terampuni dengan satu kalimat la ilaha illallah. Makanya kamu, ya, jangan mati kamu. Kenapa? Berat siksaku kalau kamu dalam keadaan mati dalam keadaan selain Islam. Jelas? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kamu. Bisa? Tidak bisa juga. Cuma temannya tak tahu murtad, tak tahu matinya dalam keadaan di luar Islam. Naudzubillah. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah dan ketentuan dan ketetapan serta ganda dan takdirnya supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah. Hormati Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Nah, ini walaysa yabdil insanu ala ayyumita nafsahu al-Islam. Manusia itu sadar, ya, dan manusia tidak mampu untuk menentukan dirinya mati dalam keadaan Islam. Coba misalkan Habib tanya, kamu itu sanggup tidak mati dalam keadaan Islam? Bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdirnya Allah, kita hidup Islam, matinya dalam keadaan Islam. Tidak tahu. Dan kapan kita matinya? Mungkin kita dalam keadaan lalai, mungkin kita dalam keadaan bahagia, mungkin kita ketika sudah tua, mungkin kita dalam keadaan sakit atau sehat, atau kita makan dan minum, ataupun kita tidur tidak bangun lagi, mati, tidak tahu. Oleh karena itu kamu tidak bisa menentukan kamu mati dalam keadaan Islam. Jelas? Jelas? Siapa yang tahu? Kalau kamu bisa mati dalam keadaan Islam, siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin. Kenapa? Karena kamu tidak tahu takdir. Jelas? Nah, ini kitab tasawuf.
Pentingnya kamu belajar pada malam Jumat Kliwon. Karena Ustaz tidak menerangkan tentang masalah Al-Quran tafsir itu sesuai dengan apa yang karena kitab itu lain-lain. Dan keterangan itu belum tentu kita masuk kepada hal-hal seperti ini. Ini tasawuf namanya. Jika kamu tidak tahu apa yang kamu andalkan. Nah, jangan main-main dengan pelajaran yang seperti ini. Karena ini risikonya bila mana kamu tidak tahu, matinya takut jadi mati dalam keadaan husnul su'ul khatimah. Mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan korupsi, mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan berbuat dosa, mati dalam keadaan berfoya-foya. Naudzubillah. Ya, oleh karena itu orang yang mengerti Islam dan jayanya kita di dalam Islam, maka kamu tidak main-main dalam hidup ini, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kamu amalkan. Jelas? Walakin akan tetapi jika kamu tidak tahu, katanya Imam Haddad, qad ja'alallahu lahu, Allah telah menjadikan baginya sabila, jalan. Ya, ada jalannya. Kalau kamu mau masuk Islam, ya, dan belajar menjalani syariat Islam, dan kamu ingin matinya dalam keadaan Islam, husnul khatimah, jauh daripada su'ul khatimah, ada jalannya. Apa jalannya? Tadi dikatakan. Ya, katanya Nabi apa? Kalau kamu ingin ya mengamalkan supaya kamu itu husnul khatimah, baca 7 kali pagi dan sore. Apa? Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. 7 kali pagi dan sore. Niscaya kamu tidak dimatikan kecuali kamu dalam keadaan Islam atau berserah diri kepada Allah. Itu namanya husnul khatimah. Karena keberangkatan husnul khatimah itu beranjak dari ketika kamu hidup minta mati dalam keadaan Islam. Jelas? Mana ada orang kafir mau minta mati? Nah, orang Islam minta mati, Pak. Kenapa? Karena tahu kehidupan dunia ini hanya itu saja. Bila mana kamu punya kesempatan hidup, maka hiduplah dalam Islam, dalam ajaran Islam. Paham? 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 Cek sulitnya bilang paham. Kikir-pikir nama kutundu. Nah, bilang kalau paham. Paham, Bu? Paham, Bu? Sallallahu alaihi Muhammad. Paham, Pak? Sallallahu alaihi Muhammad. Idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaihi wa imtathala ma umira bihi. Jadi kalau kamu berpegang teguh atau memegangnya, keinginan kamu untuk mati dalam keadaan Islam, hendaknya kamu apa? Penuhi kewajiban-kewajibanmu kepada Allah. Apa kewajibannya? Ibadah kepada Allah, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu Islam. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan selain daripada Allah dengan sesuatu apapun. Jelas? Itu Islam. Anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'ah. Itu Islam. Ya, maka senang kedua dukun. Ya, yang dapat memalingkan kamu, menyimpangkan kamu atau mengajak kamu kepada kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ya. Karena itu dosa besar. Syirik, ya, dosa besar, dan suka dukun itu juga dosa besar. Ya. Ada yang suka dukun? Untuk apa? Untuk kaya? Hah? Untuk merusak? Untuk membuat sakit sama orang? Ya, tidak usah gitu. Ya. Dan dukun itu tidak bisa apa-apa. Yang kuat itu hanya Allah. Kalau ada orang diseher sama dukun, lalu dia sakit, itu karena kehendak Allah, bukan kehendaknya dukun.
Ya, kalau ada orang sakit masuk ke dukun dan bisa sembuh, bukan kehendaknya dukun, tapi kehendaknya Allah. Tetapi orang yang datang ke dukun itu risikonya adalah syirik kepada Allah. La tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ketika kamu sudah kenal kepada Islam. Jelas? Wamtathal ma umiru bihi, dan hendaknya kamu mematuhi semua perintah-perintah Allah. Itu jalannya. Mematuhi perintah Allah, jangan bermaksiat. Nanti kamu bisa mati di atas perintah mungkin. Ketika sholat, kamu dicabut. Ketika kamu haji, mati. Ketika kamu bersedekah, mati. Ketika kamu datang pengajian, mati. Itu fisabilillah semua. Dan itu namanya husnul khatimah. Jadi, apa namanya? Orang yang pingin husnul khatimah, ya, apa katanya? Katanya Allah, katanya Imam Haddad, kamu senantiasa melaksanakan kewajibanmu kepada Allah, yang pertama. Dan yang kedua, hendaknya kamu mematuhi semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya tanpa membantah, tanpa berargumentasi, tanpa minteri. Karena semua yang diperintah kepada kamu, kebenarannya dan manfaatnya kembali kepada kamu. Jangan minteri, karena kamu tidak pintar. Yang pintar itu Allah. Dan orang yang pintar di dunia ini karena mengikuti ilmunya Allah. Kalau tidak mengikuti ilmunya Allah, bukan orang pintar, walaupun dia punya pangkat jabatan, harta dan kekayaan. Jelas? Nah, maaf, Habib ini bukan kasar, tidak, tetapi menjelaskan sejelas-jelasnya sehingga tidak ada kerak di dalam hati kita. Tidak ada beban di hati kita untuk menerima Islam dan iman. Jelas? Wa huwa ayyaqtal maut 'alal Islam. Itulah ya, bahwasanya orang yang berbuat taat kepada Allah, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, itulah orang yang memilih mati dalam keadaan Islam. Itulah pilihan kamu. Jika kamu itu taat dan senantiasa melaksanakan kewajibanmu kepada Allah, wa yuhibbahu, dan hendaknya kamu mencintainya. Cinta taat, cinta untuk meninggalkan maksiat, wa yatamannahu, dan juga ya mengharapkannya, mengharap untuk mati dalam keadaan Islam, wa yazim alaihi, dan juga menetapkan atau berbulat tekad untuk sampai kepada mati husnul khatimah. Wa yakrahul maut ala ghairihi, dan benci terhadap mati ya, ketika matinya dalam keadaan selain Islam. Benci. Saya tidak mau mati Allah kecuali dalam keadaan Islam. Jangan matikan kami di luar Islam. Itu benci namanya. Karena permohonannya kepada Allah, minta kepada Allah husnul khatimah, dan minta kepada Allah dan membencinya mati dalam keadaan di luar Islam. Minal adyani wala yazalu da'iyan mutadarruan wasaidan. Ya. Dan selalu berdoa dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan merengek-rengek dan meminta minallah, kepada Allah, ayyadawafahu musliman, supaya Allah mematikan kita dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Jelas? Wabidalika, karena sebab itulah wasafallahu anbiya'ahu, Allah mempercontohkan para nabi-nabinya, karena nabi itu mati dalam keadaan Islam dan menyuruh anak putunya untuk memeluk agama Islam atau tetap iman dan Islam, seperti Nabi Allah Yakub dan sebagainya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah ya ketika aku meninggal dunia? Siapakah yang akan kamu sembah ya setelah aku meninggal dunia? Itu para nabi menyebutkan kepada anak-anaknya, mengumpulkan anak-anaknya supaya tidak bertanggung jawab tentang keingkarannya daripada anak-anaknya. Kalau tidak, sudah seperti Nabi Allah Nuh, hai anakku, sini kamu tidak bisa selamat
kalau tidak mengikuti aku dan menyembah kepada Allah. Ketika dia melanggar, sudah tidak tanggung jawab di hadapan Allah. No itu. Paham? Ibrahim, wahai ayah, kembalilah kamu kepada aku, sembahlah Allah. Tidak, ya sudah. Akan tibi neraka ruang. Itu Pak Tibi. Pamannya Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab. Ayo kamu masuk Islam, sembahlah Allah. Kurang ajar, baru kurang ajar. Masuk neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu apa namanya? Contoh-contoh yang memang kamu itu mempelajari Islam itu dari sejarah para nabi-nabi ketika mereka memilih Islam sebagai agama, memilih Allah sebagai Tuhan, ya, supaya kamu itu lurus kepada para nabi dan rasul. Jelas? Ya. Wasafallahu anbiya'ahu wassalihina min ibadihi. Jadi percontohan ini dari nabi-nabi supaya kamu dapat menirunya, dan para salihin dari hamba-hamba Allah yang mengikuti nabi dan rasulnya. Faqala mukhbiran an Yusuf, ini an Yusuf ibni Yaqub alaihi wassalam. Dan Allah menceritakan tentang masalah Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau ya Allah pelindungku, engkau ya Allah pemimpinku. Itu orang Islam. Kalau orang Islam dulu Nabi mengatakan engkau ya Allah pelindungku, engkau ya Allah pemimpinku. Bukan orang Islam menjadikan Yahudi sebagai pemimpinnya. Itu namanya orang yang fasik, orang munafik, jauh daripada ajaran Islam, karena mereka memang betul-betul tidak secara Islam, hidup secara ogal-ogalan dengan mengikuti dan menginginkan sesuatu yang hina di dunia ini, sementara Allah menjanjikan surga baginya untuk duduk bersama Rasulullah. Dia enggan. Paham? Makanya Nabi itu mengatakan anta wali, engkau pemimpin aku, engkau yang membimbing aku, engkau yang memelihara aku, engkau yang mengajari aku. Itu para nabi. Oleh karena itu, kalau kamu Islam, jangan mencari pemimpin orang selain Islam. Jelas? Kalau kamu memilih pemimpin selain Islam, tunggu siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ya. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Bukan hanya di dunia. Ya Allah, engkau pemimpinku, pelindungku, imamku, penolongku di dunia dan di akhirat, masuk surga. Tawaffani musliman. Karena itu untuk masuk surga mati dalam Islam dulu. Kalau orang Islam mati murtad ikut Yahudi, bukan Islam namanya, Yahudi. Man tashabbaha fahuwa minhum. Siapa yang menjadikan Yahudi sebagai pemimpinnya, maka dia sama dengan orang Yahudi. Jelas? Siapa katanya? Siapa yang berkata? Allah dalam Al-Quran. Kalau kamu Islam, ikut Nabi. Katanya Nabi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman. Matikan aku dalam Islam, walhiqni bis salihin, dan kumpulkan kami nanti di surga bersama orang-orang yang saleh. Amin Allahumma. Matur muka sukuni saya berdapat manfaatah. Bermatur muka setajen panjang dia hajat, baik hajat dunia akhirat, mantar ben Allah Subhanahu wa taala sempurna akin. Itu kau pakai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dijadikan bahagia, utang-utang kita diponain sareng Allah, diganti dengan kebaikan-kebaikan, diganti dengan harta yang berlimpah ruah, datang tanpa susah, yang halal dan thayyibah daripada sisi Allah, dari pertolongan Allah, dari penjagaan Allah, pemeliharaan Allah kepada kita, kepada istri dan anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada ayah dan ibu kita, kepada kakek buyut kita, kepada anak keturunan kita, kepada murid-murid kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada sanak famili kita, kepada murid-murid kita, kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat,
mudah-mudahan Allah SWT bukakan pintu rahmatnya kepada mereka, dan Allah SWT menurunkan rahmatnya sehingga mereka tidak bingung dalam menghadapi dunia ini, dan mudah-mudahan Allah SWT mudahkan semua urusan mereka, baik masalah urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan ada pintu taubat bagi mereka yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kekuatan untuk minta ampun kepada Allah, sehingga Allah ditemukan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha memberi ampunan bagi mereka yang berdosa, dan mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah dan memilih agama Islam sebagai agamanya, memilih Allah sebagai Tuhannya, memilih Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, dan tidak dipilihkan kecuali mereka dipersiapkan untuk masuk ke dalam surganya. Man ladzina ta'alihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.